Wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis. Karena dengki kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Khidir alaihi salam ikut takziah dan menjaga jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan iblis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Pada usia 63 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan, dan ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk lanjut. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, dan malaikat Jibril mengulangnya di dalam ayat suci Al-Quran hingga 2 kali di dalam tahun itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada. Sebagian pertanda bahwa umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia tidak lama lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beranjak menuju mimbar dan seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, aku adalah sebagian pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bila ajal engkau ya Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ajalku hampir telah tiba dan akan pindah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Mawa, serta ke Arjilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Salah seorang ahli." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamania." Kami pun bertanya, "Siapakah yang mensolatkan ya Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tenanglah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kamu semua, apabila kamu semua telah memandikanku dan mengkafaniku. Maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang lahat kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihi salam, kemudian Mikael, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang memulai solat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku. Kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Di dalam kitab Durati Nasihin, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi dikatakan, setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dipan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba, muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah, dan suaranya sangat keras. Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, siapakah kamu? Sungguh Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya. Kemudian tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya, yang berkata, wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya, seruan suara yang pertama adalah iblis. Karena dengki kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bermaksud agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan. Sahabat Ali lantas berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kepadamu. Sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya Anda? Sahabat Ali bin Abu Thalib bertanya. Dan seruan kedua menjawab, aku adalah Nabi Khidir alaihi salam. Aku telah menghadiri jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Khidir alaihi salam ketika itu ikut bertaziah atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di waktu itu pula, iblis datang untuk membujuk sahabat Ali bin Abu Thalib agar tidak usah memandikan jenazah Rasulullah. Namun atas petunjuk Nabi Khidir alaihi salam, akhirnya sahabat Ali bin Abu Thalib dengan mantap untuk memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sahabat Ali bin Abu Thalib memandikan jenazah Rasulullah. Sedangkan Alfa Abdul Ibnu Abbas dan Usamah bin Zahid mengguyurkan air ke tubuh Rasulullah. Sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Kemudian jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan dan dikafani dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Lalu jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum berdiri di atas kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai orang-orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang-orang yang keluar dari dunia sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang-orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang-orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka. Ibnu Rajab mengatakan saat Rasulullah wafat, akhirnya kaum muslimin tercengang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, dan ada pula yang tidak bisa berkata-kata. Ada yang tidak mau lagi tinggal di Madinah seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang meminta kepada Rasulullah agar matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah, ialah Abdullah bin Zaid. Dan ada pula orang yang mengingkari kematian Rasulullah. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum menunturkan, ketika Rasulullah wafat muncullah kemunafikan di berbagai wilayah. Seperti sebagian orang-orang Arab yang murtad, dan serta orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin mengangkat pemimpin-pemimpin mereka. Dan kaum muslimin ketika itu laksana kambing yang kehujanan di malam hari. Karena kehilangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan mereka kembali dengan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin, namun seluruh alam dan seisinya juga ikut bersedih. Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lembut dan berakhlak mulia tentu sangat dirindukan, dan tidak akan tergantikan di dalam hati oleh para pencintanya. Dan syafaatnya sangat diharapkan umatnya di akhirat kelak. Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Setan adalah pengikut iblis. Pada hari kiamat kelak iblis dan para pengikutnya akan menerima laknat dan siksa yang amat pedih. Ketika itu kursi dari api didatangkan. Kemudian iblis laknatullah duduk di atas kursi itu. Sedangkan posisi para setan dan orang-orang kafir berkumpul di samping iblis. Iblis kemudian mengeluarkan suara layaknya bunyi keledai yang meringkih-ringkih. Iblis kemudian berkata, wahai penduduk neraka, bagaimana kalian menemukan janji Tuhan kalian hari ini? Mereka pun menjawab, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Iblis kemudian berkata,
Ini adalah hari di mana aku putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk memukul iblis dan pengikutnya menggunakan palu yang terbuat dari api. Azab yang diterima iblis dan pengikutnya tidak hanya itu. Mereka lalu dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Dan mereka tidak mendengarkan perintah untuk keluar dari neraka selama-lamanya. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan, kelak pada hari kiamat iblis didatangkan dan diperintahkan duduk di atas kursi yang berapi. Lalu di atas leher iblis terdapat sebuah kalung laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret iblis dari kursinya. Lalu mereka berupaya keras untuk melakukannya. Tetapi sayangnya mereka malah tidak mampu menyeret iblis dari kursi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 80.000 malaikat untuk menyeret iblis dari kursi tersebut, namun mereka tetap gagal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil dan malaikat Israel. Masing-masing dari mereka berdua ditemani 80.000 malaikat. Namun tetap saja malaikat sebanyak itu tidak mampu memindahkan iblis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada mereka. Seandainya saja para malaikat yang berjumlah berlipat ganda pun berkumpul untuk melakukan hal itu, sungguh mereka tidak akan kuat memindahkan iblis selama kalung laknat masih berada di lehernya. Nah teman-teman, bahwa iblis kekal di akhirat kelak. Hal ini memiliki makna bahwa iblis akan tetap dan kekal berada di neraka tanpa bisa bergeser sedikit pun dari tempatnya di neraka. Sebenarnya ketika di dunia iblis pernah ingin bertaubat. Karena merasakan penyesalan akan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Musyafaqatul Qulub dikatakan bahwa dahulu suatu ketika iblis pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Lantas iblis berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, engkau ini adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalahnya. Dan dia telah menyampaikan firman-Nya langsung kepadaku." Nabi Musa alaihi salam tahu bahwa yang datang kepadanya adalah iblis. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, "Ya benar apa yang engkau mau, wahai yang terlaknat." Iblis pun berkata, "Wahai Musa, katakanlah kepada Tuhanmu bahwa engkau adalah salah satu makhluknya yang sungguh-sungguh memohon pertaubatan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, katakanlah kepadanya, sungguh aku mengabulkan apa yang kau mohonkan. Perintahkanlah iblis agar bersujud ke kuburan Nabi Adam alaihi salam. Jika dia bersujud kepadanya, maka aku akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya." Setelah itu Nabi Musa alaihi salam lantas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada iblis. Setelah mendengarkannya, iblis malah marah. Dengan sombongnya berkata, "Hei Musa, aku tidak mau sujud kepada Adam di surga saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku mau bersujud kepadanya di saat ia sudah mati?" Begitu sombongnya iblis dan selalu saja membangkang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu siksaan iblis pun semakin pedih ketika kelak di neraka. Ketika di neraka dikatakan kepada iblis, "Bagaimana kau merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Iblis pun menjawab, "Siksaan paling pedih yang pernah ada." Kemudian dikatakan kepada iblis, "Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam berada di taman surga. Sujudlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya supaya engkau diampuni." Namun iblis masih saja menolak untuk bersujud, sehingga siksaannya pun semakin pedih 70 kali lipat lebih pedih dari sebelumnya. Dan lebih pedih dari siksaan yang diterima para penghuni neraka. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian memerintahkan iblis supaya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tetapi iblis masih enggan bersujud. Dan akhirnya iblis kemudian dikembalikan lagi ke neraka. Ketika itu iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis pun bersujud, karena sesungguhnya iblis dahulunya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat. Namun ketika iblis diperintahkan untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis menunjukkan kesombongannya dan merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam, dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iblis yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dilaknat karena kesombongannya. Lantas bagaimana kesombongan manusia yang disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah tidak mau bersujud?
Jika iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam saja mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana laknat kita sebagai manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, itulah sedikit kisah kali ini. Semoga kisah kali ini sedikit bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.